Halo Blutizen, selamat datang di Bluecast, Budi Luhur Podcast. Gimana kabarnya nih? Kita harap kalian baik-baik saja setelah melewati masa-masa UTS yang cukup melelahkan kemarin. Pada episode Bluecast kali ini, ada segmen Polham Takeover Bluecast. Sebelum masuk ke bahasan, kita kenalin dulu ya untuk satu persatu. Mungkin bisa dikenalin dari sebelah sini. Dari sana aja. Dari sini. Oh boleh. Oke, perkenalkan nama aku Ridho Yudan Pangestu dari Prodi Kriminologi Angkatan 22. Dan ini Kalau saya Azhara Fitria, biasa dipanggil Rara, dari Kriminologi juga, angkatan 2020. Oke, di sini ada Rido dan Karara. Jadi untuk hari ini kita akan membahas mengenai pengalaman kita di acara advokasi terkait kesehatan reproduksi atau KESPRO serta mengintegrasikan layanan tes dan pengobatan pada program penanggulangan HIV/AIDS di perguruan tinggi yang kita ikutin di tanggal 18 Oktober 2023 kemarin. Sebelumnya mungkin ada yang belum tahu nih Kak, apa sih acara advokasi terkait kesehatan reproduksi atau KESPRO serta mengintegrasikan layanan dan tes pengobatan pada program penanggulangan HIV/AIDS di perguruan tinggi ini, mungkin bisa diceritain? Oke, dari yang acara kemarin deh kita diundang, itu tuh penyelenggaranya itu dari KPA, Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jakarta. Itu berada di Pulau Seribu ya? Iya benar, Pulau Seribu. Nah, jadi Pulau Seribu itu juga masuk ke dalam Jakarta. Nah, itu kalau pengalaman aku di sana banyak hal yang sebenarnya masih aku bingungkan, masih aku masih rancu lah di dalam pikiran aku. Misal kayak apakah HIV itu bisa menular melalui air liur, itu tuh akhirnya terjawab di sosialisasi tersebut, di advokasi tersebut. Mungkin dari Rido. benar. Jadi saya selama di situ ngikut kegiatan advokasi tersebut. Jadi pengalaman serta pengetahuan yang saya dapatkan itu yang saya Dapatkan. iya. Itu baru semua ya? Iya, Mungkin baru semua. kita belum tahu karena kita juga masih awam mengenai HIV/AIDS dan masih belum banyak nih program-program yang mensosialisasikan tentang HIV/AIDS itu sendiri. Terus gimana sih ceritanya kalian bisa ikut acara itu? Ceritanya tuh tiba-tiba kan masuk ke BEM nih. Iya. Tiba-tiba Presma itu Irma, Presma UBL sendiri ngirimin suatu surat itu dari DKKA, terus dipilih deh hanya 3 orang yang bisa ikut undangan itu kan. Akhirnya yaudah kita mau deh ya kan, yaudah kita tulis, yaudah kita berangkat di besokannya ya. Iya, Apa benar. beberapa hari kemudian itu baru kita berangkat. Ke mana, ke universitas mana ya? Lokasinya. Di dekat Sekolah Tinggi IPMI. Di IPMI. Terus acara itu tuh diikutinya sama siapa aja ya Kak? Untuk itu kemarin itu ada 9 perguruan tinggi. Itu dari Jakarta Barat ada 3, Jakarta Selatan 3, dan Jakarta Utara. Pusat. Oh, Pusat itu pusat. 3. Nah, kita sendiri Universitas Budi Luhur diundang masuk ke Jakarta Selatan. Perwakilan dari Jakarta Iya, Selatan. benar. Oh gitu. Terus boleh nggak sih di breakdown nih pas sampai di sana tuh ngapain aja sih kegiatannya? Oh, di sana sebelum baru nyampe itu kita dikasih makan nasi kotak dulu. Bener, nasi ayam. Nasi ayam. Ayamnya besar banget. Apa tahu namanya tuh? Itu siang ya kalau nggak salah kita Siang. ya? Iya, siang. Oh, berarti datang langsung dapat makan siang sebelum Terus kita makan. masuk ke dalam. Iya. Ruangan untuk Ruangannya. bener-bener kita tuh disosialisasikan gitu loh. Jadi secara bener-bener serius seperti kayak kita kuliah, nggak ada yang makan, nggak ada yang minum gitu. Pembawaan materi juga cukup bagus tuh, cukup ini mungkin dimengerti pembawaan. Iya, bener. Terus juga kan kamu juga ikut, mungkin dari kamu juga ada nggak sih pengalamannya, Kalau aku ilmu yang didapat kemarin? mungkin aku yang nempel banget di otak aku itu soal yang di akhir sih, yang kita tuh bentuk kelompok buat bikin iya. suatu program apa yang mau dibikin di masing-masing wilayah Wilayah. untuk kedepannya terkait program HIV/AIDS ini gitu. Benar.
Jadi kita tuh dari 3 perguruan tinggi itu disatuin teman-teman buat diskusi mengenai program apa nih yang kampus kita mau bikin kedepannya untuk mensosialisasikan terkait HIV/AIDS. Karena kan peran kita sebagai pemuda atau mahasiswa dalam penanggulangan HIV/AIDS itu ada di sosialisasi, komunikasi, dan advokasi itu sendiri. Benar. Nah, termasuk podcast ini juga termasuk bisa jadi salah satu program juga sebenarnya untuk mensosialisasikan bahkan sharing-sharing gitu pengalaman ataupun ilmu terkait HIV and AIDS ini. Tuh. Kalau dari Kak Rara sama Rido, ada nggak sih materi yang nempel banget di otak? Oh, ada tuh yang masalah tentang obat-obat HIV atau AIDS itu. Tuh yang bagaimana apa tuh namanya tuh yang jadi obat itu untuk menidurkan ya? Iya. Ya, menidurkan suatu virus HIV itu agar untuk jangka panjang gitu. Benar, dan obat itu diminum seumur hidup. Ya, fungsinya itu untuk virusnya itu tuh tidur biar nggak bangun dan menyebabkan orang tersebut jadi makin down kondisinya. Serta obat itu untuk mengebalkan tubuh ya dari meningkatkan sistem imun lagi karena kan HIV/AIDS itu sendiri menyerangnya sistem imun. Terus dari sosialisasi kemarin ada nggak sih yang disosialisasiin mengenai perbedaan IMS dan HIV itu? Ada. Jadi IMS itu dari namanya udah beda ya, IMS infeksi menular seks. Sedangkan AIDS itu kemarin itu AIDS itu virusnya. Ya kan? Iya benar virusnya. IMS itu penyakitnya. Gitu. IMS itu ya kita tahu kayak sifilis gitu kan. Terus juga ada yang bercak-bercak di bibir itu juga itu gejalanya. Itu. Karena kan banyak banget nih dari teman-teman yang masih belum tahu perbedaan IMS dan HIV. Mungkin aku bisa ulas sedikit. Jadi kemarin disebutkan bahwa IMS itu masih bisa diobati. Terus rentan waktu pengobatannya itu dari 2 minggu sampai 6 bulan. Terus dalam pencegahan atau penanggulangan IMS, penggunaan alat kontrasepsi itu sangatlah penting. Lalu untuk HIV itu tidak bisa sembuh, tapi virus yang berada di dalam tubuhnya itu bisa ditidurkan sehingga dia tidak menyerang sistem imun kembali. Lalu untuk HIV sendiri, orang yang terpapar atau terkena HIV itu harus mengkonsumsi obat seumur hidup karena HIV itu merusak sistem imun manusia. Terus informasi juga untuk pengobatan HIV itu ditanggung oleh pemerintah dari dana APBN dengan 2 syarat. Yang pertama memiliki KTP dan yang kedua memiliki BPJS. Benar. Untuk yang masalah tadi alat kontrasepsi, mohon maaf kita kan memang pemuda, cuman tidak diharapkan dan tidak diinikan juga untuk tetap pergaulan bebas gitu. Itu tetap harus dihindari sih. Nggak boleh kita ini. Meskipun pakai alat kontrasepsi cuman nggak boleh pergaulan bebas lah. Gitu. Mungkin itu untuk Pak Sutri ya. Iya, untuk Pak Sutri. Kalau untuk yang di bawah umur jangan coba-coba ya. Please. Ini aku baru ingat ada satu melekat banget. Kan yang kita tahu ya, orang yang terpapar AIDS ini tuh akan memiliki anak juga positif AIDS gitu. Tapi kemarin ada pembicara yang memang positif AIDS ternyata bisa menikah dan memiliki anak negatif. Jadi dari suaminya ini positif AIDS, lalu istrinya juga positif AIDS, tapi dua-duanya ini mengkonsumsi obat secara rutin dan telah ada program. Pokoknya iya pas nikah itu kan punya program itu biar dimana anaknya itu juga negatif. Gitu. Betul. Itu sih yang paling melekat banget sih. Baru inget. Karena yang kita tahu, wah nanti kalau punya anak juga tetap negatif, tetap positif. Itu gimana? Juga. Tapi ternyata beda ya. Ternyata anaknya nggak positif HIV. Balik lagi yang aku bilang, aku ngiranya HIV ini bisa tertular dengan air liur. Ternyata enggak. Ternyata dengan jarum suntik, darah kayak gitu. Terus dari kemarin juga disebutkan kalau HIV itu bisa ditularkan
awal mulanya dari IMS teman-teman. Kenapa dari IMS? Karena IMS ini sebagai pintu masuk dari HIV itu sendiri Untuk masuk. Jadi orang yang telah terpapar IMS lalu ya misalnya dia melakukan hubungan Seks bebas seksual lagi. lagi dengan pelaku HIV itu resiko terpaparnya itu sangat besar. Besar, Betul. bahkan bisa 100% Betul. kalau Iya. begitu. Makanya Kita harus Menjaga. aware dan untuk menjaga kesehatan reproduksi kita itu. iya. Setuju. Itu sih. Kalau dari aku itu aja sih kalau untuk undangan yang terkait HIV AIDS ini kan. Mungkin Rido ada lagi. Udah, sama juga sih. Bener sih, itu aja sih. Balik lagi ya, pokoknya pengobatan HIV AIDS ini gratis dan ditanggung oleh pemerintah. Benar. Kalau misalkan ada yang balik lagi dengan syarat dua itu, KTP dan BPJS. Oh iya, untuk data-data pribadi itu sangat diprivasi oleh pihak rumah sakit nih. Benar. Jadi tadi aman kalau mau konsultasi masalah HIV atau AIDS ke rumah sakit yang dibiayai dari pemerintah langsung. Iya, pokoknya kalau kalian mau periksa juga, iya benar itu nanti akan dirahasiakan apakah positif atau negatif itu tetap dirahasiakan. Balik lagi kode etik medis sih Iya, kesehatan betul. itu. Mungkin cerita kita tentang keseharian di acara advokasi terkait kesehatan reproduksi atau KESPRO serta mengintegrasikan layanan tes dan pengobatan pada program penanggulangan HIV/AIDS di perguruan tinggi cukup sampai sini nih teman-teman. Kita berharap semoga kedepannya lebih banyak acara-acara seperti ini yang mengedukasi, mensosialisasikan agar kita sendiri masyarakat khususnya pemuda lebih aware akan kesehatan Betul. reproduksi kita. Benar. Mungkin sekian aja dari kita. Kita mau pamit undur diri. See you. Bye.